Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Metal Jacket. Film ini dirilis pada tahun 1987 ya Bro Bre. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis angkatan laut Amerika yang ditugaskan meliput pertempuran di garis depan saat perang Vietnam. Lalu juga tentang kerasnya pelatihan untuk menjadi seorang marinir. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Para anak muda calon marinir USA mempersiapkan diri mereka untuk memulai pelatihan. Di pusat perekrutan marinir yang terletak di Pulau Paris, mereka mendapat pelatih bernama Sersan Hartman. Hartman ini orangnya sangat keras. Saking kerasnya dia langsung membentak-bentak mereka untuk memupuk mental yang kuat. Dia juga menamai anak-anak muda ini seenak jidatnya. Dimulai dari Brown, dia ganti jadi Snowball. Lalu Evans, dia ganti panggilannya jadi Cowboy. Dan tiba-tiba ada satu prajurit yang menyelanya. Tanpa ampun dia pun memukulinya. Prajurit itu bernama Davis dan oleh Hartman diganti jadi Joker. Setelah itu seorang prajurit yang tidak kurus tapi murah senyum bernama Lawrence. Namanya juga diubah menjadi Gomer Pyle. Hartman mencekik Pyle karena dia susah mingkem dan agak idiot. Setelah itu mereka mulai pelatihan yang akan berlangsung selama 8 bulan. Sebelum terjun ke medan perang. Saat latihan berbaris, Hartman menampar Pyle karena dia salah meletakkan senjatanya. Selanjutnya mereka berlatih halang rintang dengan ancaman-ancaman dari Hartman. Lagi-lagi Pyle jadi sasaran empuk makian Hartman karena dia kesulitan memanjat dengan tubuhnya yang gempal. Juga saat Pyle ketakutan setelah mendaki baris kayu dan berada di puncak. Atau saat Pyle gagal mengangkat tubuhnya di palang. Dan juga hampir pingsan kehabisan napas saat lari maraton. Besoknya, pagi-pagi Hartman membangunkan mereka untuk beribadah hari Minggu. Kita juga diperlihatkan Joker yang tidak percaya akan keperawanan Maria dihajar langsung oleh Hartman. Tapi setelah mendengar alasannya, Hartman malah mempromosikan Joker sebagai komandan skuadnya karena mempertimbangkan keahliannya. Joker pun mulai melatih Pyle berbagai hal seperti perintah Hartman. Pyle pun semakin ahli dalam menjalankan pelatihan. Kita diperlihatkan Hartman sedang melakukan pemeriksaan kuku. Lalu dia melihat lacinya Pyle tidak terkunci dan memaki-makinya sebagai orang yang ceroboh. Sebuah donat pun ditemukan di lacinya Pyle yang membuat Hartman tambah marah karena Pyle seharusnya diet. Akibatnya seluruh peletonnya mendapatkan hukuman karena dianggap gagal dalam memotivasi Pyle. Malamnya seluruh anggota peleton selain Pyle menyiapkan sebuah donat di handuknya. Lalu mereka bergantian memukuli Pyle dengan donat itu. Bahkan Joker yang sebenarnya ragu juga ikutan nimbrung memukuli Pyle. Lalu kita diperlihatkan Hartman sedang menceritakan sniper-sniper handal yang dilahirkan oleh marinir. Dan di sini juga tanpa ia ketahui Pyle sedang menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Suatu hari Joker melihat perubahan pada diri Pyle. Dia lalu memberitahu Cowboy kalau Pyle barusan bicara dengan senapannya. Cowboy hanya menanggapi kalau mungkin Pyle akan membuat ulah lagi. Keesokannya kita dikejutkan, Pyle sudah menjadi prajurit yang cekatan baik dalam teori maupun saat praktek. Dengan wajah yang sudah tidak idiot lagi, dia pun mendapat pujian dari Hartman. Setelah 8 bulan menjalani pelatihan yang berat, akhirnya mereka resmi menjadi marinir. Pyle, Snowball, dan Cowboy masuk ke divisi infanteri. Sementara Joker menjadi jurnalis militer. Dan mereka semua akan dikirim ke Vietnam untuk berperang melawan komunis. Malam terakhir sebelum berangkat, Joker kebagian untuk jaga malam. Dia juga memergoki Pyle sedang mengisi amunisi senjatanya di toilet. Dengan tatapan mengerikannya, dia bilang kalau dia adalah orang yang paling tidak berguna. Lalu dia pun mempersiapkan senapannya dan berteriak-teriak. Hartman yang terbangun pun marah-marah kepada Pyle. Dan dia berusaha memujuk Pyle untuk menyerahkan senjatanya. Tapi Pyle yang sudah muak dengan makiannya malah menembak Hartman hingga tewas.
Lalu dia pun mengarahkan senapannya pada Joker yang sedang ketakutan. Namun yang terjadi selanjutnya, justru Pele membunuh dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Joker sudah bertugas di Vietnam Selatan. Dan di sana dia punya teman sesama jurnalis militer bernama Rafterman. Saat sedang rapat dengan atasannya, Joker diminta membuat cerita dramatis tentang pertempuran yang dia liput. Padahal di tempat dia meliput sama sekali tidak terjadi peperangan. Tapi atasannya memintanya untuk mengarang. Karena pembaca lebih suka cerita yang mendramatisir. Malamnya Joker dan rekan jurnalisnya sedang bersantai. Karena hari itu adalah hari perayaan tahun baru Vietnam. Tapi tiba-tiba markas mereka diserang oleh pasukan Vietnam Utara. Mereka pun bersiap ke posisi peperangan. Dan saat pasukan musuh masuk, mereka pun terlibat baku tembak. Akhirnya Joker merasakan sensasi berperang untuk pertama kalinya. Besoknya di rapat jurnalis, diketahui bahwa penyerangan dadakan ini bukan hanya di markas peleton mereka, namun di semua wilayah yang dikuasai tentara Amerika Serikat. Dan sekarang posisi tentara Amerika Serikat sudah ibarat sandwich yang dikepung oleh komunis. Lalu atasan mereka menugaskan Joker dan Rafterman ke garis depan pertempuran. Mereka pun diantar menggunakan helikopter dengan seorang penembak bernama Door Gunner. Dia tanpa ampun menembaki siapa saja yang berada di bawahnya. Saat ditanya oleh Joker kenapa dia tega membunuh wanita dan anak-anak, Door Gunner bilang kalau yang penting tidak mengasihani mereka karena perang adalah neraka. Mereka pun akhirnya mendarat di tengah ladang. Lalu Joker pergi mencari peleton pertama, yaitu peletonnya Cowboy. Mereka juga bertemu dengan ketua peleton itu yang bernama Shinoski alias Touchdown. Lalu mereka pun singgah untuk meliput pemakaman korban kekejaman tentara Vietnam Utara atau NVA. Di sini kita diperlihatkan Joker sedang mewawancari seorang letnan yang bernama Cleves. Menurutnya para korban kebanyakan adalah pegawai negeri, polisi, dan guru. Kemudian seorang kolonel memarahi Joker karena dia memakai pin berlambang perdamaian di rompinya. Tapi dia malah memakai helm bertuliskan terlahir untuk membunuh. Lantas kolonel menganggapnya pelin-pelan. Joker pun beralasan kalau dia punya kepribadian ganda. Setelah itu Joker kembali menuju ke tempat Cowboy. Mereka akhirnya bertemu kembali setelah terpisah bertahun-tahun. Cowboy pun memperkenalkan mereka ke skuadnya yang bernama Squad Loose Hog. Seorang anggota Loose Hog yang dipanggil Animal Mother mengejek Joker sebagai seorang jurnalis. Mereka hampir berkelahi sebelum dipisahkan oleh Egg Ball. Pasukan Amerika Serikat pun kembali ke medan perang. Mereka dikejutkan dengan jebakan ranjau. Touchdown pun memimpin skuad Loose Hog untuk menyergap musuh. Joker dan Rafterman pun juga ikut ke wilayah musuh. Mereka sampai di reruntuhan bangunan dan mulai baku tembak dengan NVA. Rafterman pun tidak lupa untuk mengabdikan momen penting peperangan ini. Akhirnya mereka pun berhasil memukul mundur pasukan NVA di wilayah itu. Joker dan timnya memfilmkan para tentara di tengah pertempuran. Animal Mother pun bilang kalau mereka berhasil melumpuhkan pasukan NVA yang memegang senjata penghancur tank hingga memudahkan mereka merebut kota. Squad Loose Hog yang lain juga diwawancarai secara terpisah. Yang intinya pasukan Amerika Serikat sedang membantu warga Vietnam untuk meraih kebebasan mereka. Joker pun diwawancarai, dia bilang kalau dia ingin jadi orang pertama yang mengabarkan sebuah kematian. Setelah itu kita diperlihatkan seorang PSK menjajakan dirinya kepada Squad Loose Hog. Animal Mother pun merebut jatah pertama dari Egg Ball. Dan mereka pun melepas hajat di dalam gedung. Beberapa hari kemudian, Squad Loose Hog melakukan patroli karena ada info pasukan NVA sudah menyusup. Kita pun diperlihatkan Touchdown terkena jebakan ranjau dan gugur. Lalu, Cowboy ditugaskan untuk memimpin skuad melanjutkan patroli. Di tengah patroli, Egg Ball baru sadar kalau mereka kesasar. Cowboy pun memerintahkan untuk berputar arah, dan Egg Ball yang akan mengecek jalur mereka. Kita diperlihatkan Egg Ball memeriksa sela-sela gedung. Lalu seorang sniper NVA menembaknya. Squad Loose Hog pun membalas tembakan yang mereka sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Cowboy juga meminta mereka untuk menghemat amunisi. Dia juga meminta bantuan tank ke markas. Sementara, Egg Ball masih jadi bulan-bulanan sniper NVA. Seorang anggota pun berusaha mengevakuasi Egg Ball, tapi dia malah ikut terkena peluru sniper. Akhirnya Cowboy memerintahkan sisa anggotanya untuk mundur karena bantuan belum ada kabar.
Tapi Animal Mother yang tidak mau meninggalkan Eggball memilih adu tembak dengan si sniper. Diamond Rock, come with me, we'll take a look. Rest y'all stay put. Namun tanpa diduga, dari cerah reruntuhan, si sniper berhasil menembak koboi. Mereka berusaha memberikan pertolongan pertama, tapi akhirnya koboi tak sanggup untuk bertahan. Setelah itu mereka berjanji untuk membalaskan dendam. Okay. Let's go get some payback. Mereka pun melemparkan granat asap untuk mengalihkan perhatian. Kita diperlihatkan Joker mengendap-endap di dalam gedung. Dan dia berhasil menemukan si sniper, namun sayangnya pelurunya habis. Lalu Raftarman pun datang membantu dan melumpuhkan si sniper. Anggota yang lain pun datang ke tempat mereka dan melihat si sniper yang sudah sekarat. Si sniper minta dia dibunuh untuk menghilangkan penderitaannya. Animal Mother menyuruhnya untuk meninggalkannya saja. Tapi Joker yang tidak tega menolaknya. Akhirnya Joker pun menembak si sniper untuk menghilangkan rasa sakit di akhir hayatnya. Malamnya, bala bantuan pun tiba. Dan mereka membakar semua gedung di wilayah itu. Dan film pun selesai. Gimana bro-bre menurut kalian tentang film ini? Menegangkan dan melemaskan bukan? Pesan dari film ini menurut gue bro-bre, jika kita mau menghargai dan menghormati sebuah perbedaan, maka tidak akan ada yang namanya peperangan. Terima kasih bro-bre sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.